Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Salvatul Insani dari jurusan psikologi. Dalam rangka untuk mengerjakan UTS psikologi klinis, saya akan menjelaskan terkait dengan depresi. Depresi ini sendiri merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, rasa putus asa, tidak bergairah, dan juga rasa tidak berdaya. Nah, depresi di Indonesia ini kerap kali dijumpai pada orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini terkait erat hubungannya dengan ketidakmampuan dan juga kemiskinan. Nah, apa aja sih penyebab dari depresi ini? Nah, depresi ini disebabkan oleh adanya trauma psikologis, kemudian memiliki penyakit yang kronis atau serius, atau mempunyai riwayat gangguan jiwa yang lain, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, kemudian dia memiliki tekanan batin seperti masalah keuangan dan juga keluarga. Apa aja jenis-jenis dari depresi ini? Saya akan menyebutkan 7 jenis dari depresi. Yang pertama itu ada depresi mayor. Nah, depresi mayor ini merupakan depresi yang paling umum terdiagnosa. Depresi ini berlangsung selama 2 minggu atau lebih, di mana penderitanya mengalami rasa murung, kemudian tidak nafsu makan, kemudian menghindari orang-orang di sekitar. Penyebab pastinya dari depresi ini belum bisa diketahui, namun diduga penyebabnya merupakan karena faktor genetik, kemudian kerusakan struktur kimia di otak, dan juga karena trauma psikologis. Kemudian yang kedua ada distimia. Yang distimia ini merupakan gangguan jiwa yang berlangsung selama 2 tahun atau lebih. Distimia ini sebenarnya dia tidak terlalu mengganggu aktivitas dari penderitanya, namun dia bisa mempengaruhi kualitas dari kehidupan penderitanya, seperti penderitanya bisa sulit berkonsentrasi, atau kemudian mudah putus asa, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada depresi premenstrual. Depresi premenstrual ini merupakan depresi yang dia berhubungan dengan premenstrual syndrome atau PMS, di mana penderitanya ini mengalami gangguan emosi dan juga gangguan mood yang cukup berat ya. Ditandai dengan rasa cemas, sedih, atau perubahan suasana hati yang ekstrim ketika memasuki masa PMS. Dan yang keempat ada bipolar. Bipolar ini merupakan gangguan jiwa di mana pengidapnya mengalami 2 suasana hati yang bertolak belakang, yaitu mania dan juga depresi. Mania ini merupakan emosi yang meluap-luap, di mana mungkin penderitanya gembira atau semangat yang tidak bisa dikendalikan. Sedangkan depresi ini kebalikannya, yaitu rasa putus asa, lesu, lemas, dan tidak berdaya. Kemudian yang kelima ini ada depresi postpartum. Depresi postpartum ini merupakan depresi yang dialami oleh seseorang beberapa minggu atau beberapa bulan setelah melahirkan. Nah, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan dan juga ikatan batin antara ibu dan juga bayinya. Penyebabnya yaitu perubahan hormon, di mana saat hamil, hormon estrogen dan juga progesteron ini meningkat cukup tinggi, dan ketika melahirkan dia turun secara drastis. Kemudian yang keenam ada seasonal affective disorder atau gangguan suasana hati musiman, di mana depresi ini terjadi karena perubahan musim, yaitu perubahan musim menjadi musim dingin atau musim hujan, di mana cahaya matahari menjadi lebih sedikit. Nah, umumnya penderitanya akan membaik setelah musim menjadi lebih cerah. Kemudian yang terakhir ada depresi situasional. Depresi ini merupakan depresi yang tidak menentu, di mana penderitanya itu mengalami perubahan pola tidur, pola makan ketika mendapatkan tekanan batin, bisa karena memasuki lingkungan kerja baru, atau kemudian memasuki pernikahan, baru menikah, kemudian bercerai, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara untuk mengobati depresi ini? Nah, cara untuk mengobati depresi ini, penderitanya bisa datang ke psikiater, dan kemudian psikiater bisa memberikan terapi psikoterapi, kemudian bisa memberikan obat
antidepresan, kemudian memberikan terapi kejut listrik. Dan jika dikira dirasa depresi ini sudah parah, mungkin psikiater akan menyarankan untuk dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Sekian dari saya terkait dengan penjelasan seputar depresi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.